Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul ibadah. Syahrul ladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa sahibil mu'jizah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya kita senantiasa untuk mengucapkan syukur karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas bagi kita semuanya. Semoga dengan nikmat ini kita bisa menjalani puasa, menjalani ibadah di bulan suci ini dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Ramadan mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Tentu kita paham bahwa sabar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar karena ketaatan, fi taatillah, terhadap perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah, termasuk perbuatan yang maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terkait dengan ketaatan, bersabar karena ketaatan, tentu ini sudah menjadi hal yang wajib. Bahwa biasanya kalau pagi kita makan pecel, siang rawon atau sayur asam begitu, terus kemudian malam kita ada lalapan. Hari ini kita diminta untuk bersabar, untuk tidak sarapan tapi digeser sarapannya sebelum subuh. Ini juga melatih kita bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu harus kita dapatkan, karena keinginan kita itu belum tentu yang terbaik bagi kita, Maka dari itu ketika ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ini aku akan mengabulkannya. Ini bermakna bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita, entah sekarang, esok, tahun depan mungkin, atau bahkan nanti ketika kita sudah meninggal. Tapi pasti akan dikabulkan, dan dikabulkannya itu tentu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena yang namanya manusia kalau dituruti keinginannya tidak ada habisnya. Punya mobil, pengen kereta atau pengen bis dan lain sebagainya, ini menjadi tidak pas untuk kita. Maka dari itu bulan Ramadan ini betul sekali untuk mengajarkan kita tentang arti sebuah kesabaran. Sabar mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak biasa jamaah, tapi ketika bulan Ramadan kita menjadi sering jamaah. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita jarang ngaji, tapi di bulan suci Ramadan kita menjadi menjadi seragam, menjadi rajin untuk ngaji. Bahkan kalau kita mengajar pada Imam Syafi'i luar biasa sekali, tentu dari Madzhabul Arba'ah. Beliau itu ketika bulan suci Ramadan itu khatmatan fin nahar, jadi khatam Quran di siang hari, jadi khatmatan fil lail, jadi sekali khatam di siang hari, satu kali khatam di malam hari. Ini berbanding terbalik dengan kita, kita khatam sekali aja susah di satu bulan. Maka dari itu kita harus belajar, minimal sabar, mungkin ngantuk-ngantuk sedikit tapi tetap ngaji, ngantuk-ngantuk sedikit tapi tetap beribadah, ngantuk-ngantuk sedikit tapi kita tetap semangat dalam bekerja. Ini harus luar biasa, harus kita tekankan sekali. Yang kedua adalah bersabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu bahwa ada kaidah yang mengatakan bahwa tadu'atul hasanat, bahwa ketika kebaikan itu dilipat gandakan, tadu'atul sayyi'at, maka juga
keburukan, ya nilai dari keburukan itu akan berlipat ganda. Umpama ya kita di bulan suci Ramadan ini sedekah mungkin 1 mangkok oleh itu sama dengan 1000 mangkok, lipat gandakan. Kalau kita ya mungkin sedekah apa untuk orang yang berbuka puasa atau yang darus, maka pahalanya berlipat-lipat. Begitu pula ketika kita di bulan suci Ramadan kok kemudian tidak memanfaatnya untuk kebaikan, malah ngapunten mungkin untuk merasani tonggone, merasani dulure umpamanya, maka juga akan dilipat gandakan dosanya. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali bagi kita semuanya. Sehingga mari ya kita bersabar, ngempetlah minimal untuk tidak sampai berbuat maksiat, ataupun kalau memang tidak bisa ngempet, minimal jangan sampai potensi-potensi jelek yang ada di diri kita itu mengenai kepada orang lain. Maka dari itu ada satu hadis yang mungkin lakunya itu cuma ketika bulan suci, yaitu an-naum ibadah. Jadi tidurnya orang berpuasa ibadah, itu laku kalau di bulan suci. Tapi sebetulnya maksudnya apa? Bahwa daripada ya kita keluar kemudian melakukan potensi-potensi yang bisa menghilangkan nilai ibadah kita, berpotensi maksiat, ya mending tidur. Jangan kemudian ini dijadikan alasan ya seturu aja, nggak usah ngaji, nggak usah apa. Nah, itu keliru. Jadi definisi yang tafsir yang keliru. Nah, dari itu maslahatun rahimakumullah, ayo kita manfaatkan bulan suci ini untuk mendidik kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang sabar, bahkan innallaha ma'as-sabirin, sehingga kita bisa dekat dengan Allah karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.